Arsitektur pikiran. Membedah sugesti menuju gerbang ikhlas dan kesadaran murni. Kehidupan manusia seringkali dianggap sebagai rangkaian peristiwa yang terjadi begitu saja. Namun, jika kita melihat lebih dalam ke dalam mesin mekanika pikiran, kita akan menemukan sebuah kekuatan yang menggerakkan hampir seluruh keputusan, emosi, dan nasib kita, sugesti. Memahami sugesti, gerbang menuju pikiran bawah sadar. Sugesti bukanlah sekadar hipnotis panggung atau hal mistis. Secara psikologis, sugesti adalah proses masuknya sebuah ide, keyakinan, atau instruksi ke dalam pikiran tanpa melewati analisis kritis yang tajam. Pikiran manusia memiliki penjaga gerbang yang disebut critical factor. Tugasnya adalah menyaring informasi, apakah ini masuk akal? Ketika penjaga ini lengah, baik karena kita terlalu rileks, terlalu takut, atau terlalu percaya pada otoritas tertentu, sebuah ide bisa menyelinap masuk dan menjadi kebenaran di dalam diri kita. Sangat sedikit yang dibutuhkan untuk membuat hidup yang bahagia, semuanya ada di dalam dirimu sendiri, dalam cara berpikirmu. Marcus Aurelius. Realita objektif vs persepsi subjektif. Ada hal-hal di dunia ini yang terjadi, apa adanya, realita objektif. Hukum gravitasi, panasnya api, atau jatuhnya air hujan adalah fakta netral. Alam tidak memiliki niat untuk menyakiti atau membahagiakan kita. Namun, manusia jarang melihat dunia apa adanya. Kita melihat dunia melalui kacamata sugesti. Hujan yang sama bisa dianggap sebagai berkat oleh seorang petani, namun dianggap sebagai bencana oleh seorang pedagang di pasar terbuka. Hujannya tetap sama, namun sugesti di kepala masing-masing oranglah yang menciptakan rasa syukur atau rasa menderita. Penderitaan seringkali lahir bukan dari kejadian itu sendiri, melainkan dari cerita yang kita karang tentang kejadian tersebut. Medan perang sugesti dalam keseharian. Tanpa disadari, kita hidup di tengah medan pertempuran persepsi. Dunia marketing mensugesti bahwa kita kurang jika tidak memiliki produk tertentu. Lingkungan sosial mensugesti standar kesuksesan yang seringkali mencekik leher kita. Bahkan di dalam kepala, terjadi perang antara narasi keberanian dan narasi ketakutan. Orang yang termakan sugesti akan kehilangan momen saat ini. Layaknya orang yang sedang mengantre namun pikirannya melayang ke masa lalu atau masa depan, ia menjadi tidak awas. Akibatnya, ia mudah menyerah, mudah dimanipulasi, dan seolah-olah antreannya diserobot oleh kehidupan karena ia tidak hadir secara utuh di tempat ia berdiri. Kami jelaskan yang demikian itu, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Q.S. Al-Hadid, 23. Sugesti baik sebagai obat, bukan tujuan akhir. Banyak orang beralih ke motivasi dan sugesti positif untuk melawan keterpurukan. Hal ini baik, namun perlu disadari bahwa sugesti baik hanyalah obat. Obat diperlukan saat kita sakit, terpapar sugesti buruk. Namun, tujuan akhir dari kesehatan mental bukanlah terus-menerus minum obat, melainkan mencapai kondisi di mana kita tidak lagi membutuhkan obat tersebut untuk merasa utuh. Di luar ide tentang perbuatan salah dan benar, ada sebuah padang rumput. Aku akan menemuimu di sana. Jalaluddin Rumi. Ridho dan ikhlas, sang penghancur sugesti. Puncak dari kemerdekaan manusia adalah ketika ia mampu melucuti segala sugesti dan kembali pada kesadaran murni, serupa dengan kejernihan seorang bayi, namun dengan kearifan seorang dewasa. Inilah yang disebut dengan ilmu ridho dan ikhlas. Ridho adalah penerimaan total terhadap realita objektif, ketetapan Tuhan, tanpa
tanpa perlawanan mental. Ia menghancurkan sugesti penolakan. Saat realita berkata, A. Ia tidak menuntut. B. Ikhlas adalah pelepasan total terhadap kemelekatan hasil. Ia menghancurkan sugesti pamrih. Ia melakukan sesuatu karena memang harus dilakukan, bukan karena disandera oleh proyeksi imbalan atau ketakutan. Dengan ridho dan ikhlas, seseorang tidak lagi bisa diserobot oleh penderitaan. Ia hadir sepenuhnya di garis depan hidupnya. Jika ia gagal, ia tidak hancur oleh sugesti, aku tidak berguna. Jika ia berhasil, ia tidak melayang oleh sugesti, aku hebat. Ia tetap tenang di tengah badai, karena ia tahu bahwa segala sesuatu hanyalah giliran alam yang sedang berjalan. Kesimpulan, marilah kita berlatih untuk menjadi pengamat atas pikiran kita sendiri. Kenali mana fakta dan mana sugesti. Gunakan sugesti baik untuk memulihkan diri, namun jangan berhenti di sana. Teruslah berjalan menuju gerbang ridho dan ikhlas, di mana kita bisa memandang dunia apa adanya dan merasakan kedamaian yang tidak lagi bergantung pada cerita-cerita yang dibuat oleh pikiran.